Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Kemudian dipersiapkan juga buku dan alat tulisnya. Oke anak-anak, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran 2 mempunyai tujuannya, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi sejarah, menjelaskan ciri khas dan keunikan tarian daerah, dan juga melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Perjuangan secara diplomasi. Perjuangan secara diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Berbagai cara Indonesia melakukan perjuangan secara diplomasi. Di antaranya, yang pertama ada perundingan Linggarjati, yang kedua perundingan Renville, yang ketiga perundingan Romroyen, dan yang keempat konferensi meja bundar. Perjuangan diplomasi ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, mari kita menceritakan kembali isi teks narasi sejarah. Bisa kalian perhatikan ya anak-anak, di sisi sebelah kiri sudah terdapat gambar peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut, Soekarno dan Hatta, segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada pengaruh dari pihak Jepang. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Bung Karno memimpin rapat untuk merumuskan teks proklamasi dan persetujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Kemudian kita beralih kepada menjelaskan ciri khas dan keunikan tarian daerah. Bisa kalian perhatikan ya, di sisi sebelah kanan sini sudah terdapat contoh dari tarian daerah. Tari ini bernama Tari Dolalak yang berasal dari Kabupaten Purworejo. Nah, tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolalak adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada, menggunakan sepasang kenong. Nah, dari tarian dolalak ini mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama, terletak pada pakaian yang digunakan yang mirip dengan serdadu Belanda. Dan yang kedua, gerakan kring, yaitu gerakan bahu yang cepat pada gerakan tertentu. Nah, tarian dolalak ini dilakukan secara berkelompok. Tarian berkelompok adalah tarian yang dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, selain itu ada juga tarian berpasangan dan tarian tunggal. Nah, tarian berpasangan ini merupakan tarian yang dilakukan oleh sepasang. Nah, itu dengan penari lelaki sama lelaki, atau lelaki dengan perempuan, atau juga penari perempuan dengan perempuan. Lalu ada juga tari tunggal. Tari tunggal yaitu tari yang dibawakan oleh satu orang saja. Oke, kita lanjut dengan melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda. Oke, di sini sudah ada contohnya ya anak-anak ya. Di sini contohnya pembakaran lilin. Perubahan wujud benda pada proses pembakaran lilin dapat kita sebut dengan istilah meleleh, atau dapat juga disebut dengan mencair. Perubahan yang terjadi pada lilin berupa benda padat bila dipanaskan akan berubah menjadi benda cair. Lalu kemudian hasil lelehan yang berupa benda cair ini akan segera memadat kembali setelah suhunya kembali dingin. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Berikut Miss akan berikan kesimpulan dari materi hari ini ya. Oke, yang pertama, perjuangan secara diplomasi adalah perjuangan yang berupa perundingan dengan pihak lawan untuk mencapai suatu kesepakatan. Berikutnya, cara Indonesia melakukan perjuangan secara diplomasi diantaranya melakukan perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar.
Berikutnya, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda dari golongan muda terhadap Soekarno dan Hatta. Yang berikutnya, Dolalak. Tari Dolalak adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo. Ciri khas dari tarian Dolalak yaitu terletak pada pakaian yang digunakan yang mirip dengan serdadu Belanda. Kemudian, gerakan kiri yaitu gerakan bahu yang cepat pada gerakan tertentu. Berikutnya, tarian kelompok adalah tarian yang dilakukan lebih dari 2 orang. Selain itu, ada pula tari berpasangan dan tunggal. Tarian berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh sepasang. Dan tari tunggal juga adalah tarian yang dibawakan oleh 1 orang saja. Kemudian yang terakhir ada perubahan wujud benda. Pada proses pembakaran lilin dapat kita sebut dengan istilah meleleh atau dapat disebut juga dengan mencair. Alhamdulillah anak-anak, hari ini materinya sudah selesai. Semoga materi yang Miss berikan ini dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.